Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Syakila Natasha Putri dari jurusan PGMI kelas 2A. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang biografi Al-Ghazali. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu riwayat hidup Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah ulama besar dalam bidang agama. Dia termasuk salah seorang terpenting dalam sejarah pemikiran agama secara keseluruhan. Al-Ghazali dan Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang yang paling dekat dan disukai oleh orang-orang Nasrani Barat karena keduanya orang-orang yang dianggap dekat dengan orang-orang Kristen. Al-Ghazali adalah seorang filsuf dan teolog Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia Barat pada abad pertengahan. Al-Ghazali lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ia lahir di Gazela di sebuah kota kecil di Tus, wilayah Khorasan atau Iran, pada 450 Hijriah atau 1559 Masehi, dan wafat di Tabaristan di sebuah wilayah di Provinsi Tus pada 4 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau 1 Desember 1111 Masehi. Kata-kata Al-Ghazali kadang-kadang diucapkan Al-Ghazali dengan 2 Z. Dengan menduakalikan Z, kata-kata Al-Ghazali diambil dari kata-kata Ghazal, artinya tukang pemintal benang. Karena pekerjaan ayah Al-Ghazali ialah memintal benang wol. Sedang Al-Ghazali dengan 1 Z diambil dari kata-kata Ghazalah, nama kampung kelahiran Al-Ghazali. Sebutan yang terakhir ini yang banyak sekali dipakai. Pendapat yang kedua ini dicatat oleh Az-Zahabi pada tahun 748 atau 1348 yang mengutip pernyataan salah seorang murid Al-Ghazali yang bernama Ibnu Khamis Al-Juhani pada tahun 552 atau 1157 bahwa Al-Ghazali keberatan terhadap sebutan Al-Ghazali dengan Z ganda. Beliau mendapat gelar dari kaum muslimin sebagai Hujjatul Islam, dan beliau juga adalah Ahlus Sunnah Asy'ariyah dan ahli ilmu fikih atau imam mazhab Syafi'iyah. Tidak banyak informasi yang ditemukan mengenai keluarga Al-Ghazali. Beberapa penulis menyatakan bahwa keluarga Ghazali adalah keturunan Persia. Al-Ghazali sendiri di riwayatnya menceritakan bahwa ayahnya adalah seorang fakir yang hanya mengandalkan pekerjaan memintal wol. Sang ayah juga tidak sempat belajar menulis dan ia sangat menyesali keadaan ini. Dan karenanya, sebagai gantinya, ia ingin mengkompensasi hal itu kepada anak-anak yang diharapkan bisa belajar dengan baik, apapun biaya yang harus dikeluarkan untuk itu. Walaupun dalam hal ekonomi hidupnya amat bersahaja dan sederhana, namun sang ayah adalah seorang yang salih, aktif mendengarkan pengajian para fuqaha dan ikut bersama sesuai kemampuannya untuk berpartisipasi menghidupkan majelis tersebut. Disebutkan bahwa ayahnya sangat rajin menyenangi ulama dan sangat rajin menghadiri majelis-majelis pengajian. Bahkan sering memberikan sesuatu dari hasil jerih payahnya kepada para ulama sebagai ungkapan rasa simpatik. Ayahnya juga terkenal pencinta ilmu dan selalu berdoa agar anaknya kelak menjadi seorang ulama. Amat disayangkan ajalnya tidak memberi kesempatan kepadanya untuk menyaksikan keberhasilan anaknya sesuai dengan doanya. Ayahnya juga seorang tasawuf yang saleh, dan sebelum wafatnya ia telah menitipkan kedua anaknya tersebut kepada seorang tasawuf pula untuk mendapatkan bimbingan dan pemeliharaan dalam hidupnya. Para biografer mencatat profesi pemintal wol adalah pekerjaan ayah Al-Ghazali. Ada juga yang menyatakan itu ada juga profesi kakeknya. Namun, apabila dihubungkan kepada kenyataan bahwa ada anggota keluarganya yang merupakan tokoh ulama, yaitu pamannya, yang juga disebut dengan Nisbah Al-Ghazali, berarti kemungkinan bahwa profesi itu adalah profesi keluarga yang diwarisi secara turun-temurun. Sementara tentang sejarah ibunya tidak banyak orang yang mengetahuinya, selain bahwa ia hidup hingga menyaksikan kehebatan anaknya di bidang ilmu pengetahuan dan melihat popularitasnya gelar tertinggi di bidang keilmuan. Yang menjadi modal utamanya adalah kasih sayang ibu yang selalu menjadi pendorong moral bagi mereka untuk terus belajar.
Setelah peninggalan ayahnya yang habis terpakai, tidaklah mungkin bagi sang sufi itu untuk memberikan nafkah kepada mereka berdua. Sang sufi pun berkata, "Ketahuilah bahwa saya telah membelanjakan bagi kalian seluruh harta peninggalan ayahmu. Saya seorang yang miskin dan bersahaya dalam hidupku. Saya kira hal terbaik yang dapat kalian lakukan adalah masuk dalam sebuah madrasah sebagai murid. Dengan jalan ini, kalian akan mendapatkan makan untuk kelangsungan hidup." Kedua anak tersebut berlaku demikian menjadi sebab dari kebahagiaan dan tercapainya cita-cita luhur mereka. Di madrasah inilah Al-Ghazali bertemu dengan Yusuf al-Nasaj, seorang guru sufi kenamaan pada saat itu. Dan di sini pula sebagai titik awal bagi perkembangan intelektual dan spiritual yang kelak akan membawanya menjadi seorang ulama besar yang berpengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam. Selanjutnya yaitu pendidikan Al-Ghazali. Pendidikannya ini dimulai di Tus. Di madrasah ini, ia mulai belajar fikih Syafi'i dan teologi atau tauhid Asy'ari dari seorang guru yang bernama Ahmad ibnu Muhammad Az-Zarqani At-Tusi. Dari sinilah bermulanya perkembangan intelektual dan spiritual Al-Ghazali yang penuh arti sampai dia tutup usia. Kemudian Al-Ghazali meneruskan atau pergi ke Jurjan. Di sini dia belajar kepada Imam Abu Nasr al-Ismaili. Kala itu usianya belum mencapai 20 tahun. Di madrasah ini, selain dia belajar ilmu agama, dia juga giat mempelajari bahasa Arab dan bahasa Persia. Di Jurjan juga beliau belajar dasar-dasar usul fikih. Tidak diketahui dengan jelas berapa lamanya dia berada di Jurjan. Setelah itu dia kembali ke Tus. Dan di Tus ini dia selama 3 tahun mengkaji ulang hasil pelajarannya di Jurjan sehingga ia dapat menguasai pelajaran itu dengan baik. Di Tus, tepatnya dia ke Naisabur masuk ke sekolah Nizamiyah tempat dia menjadi murid Al-Juwaini, Imam Al-Haramain. Beliau atau Imam Al-Juwaini ahli fikih Syafi'iyah waktu itu. Dari Al-Juwaini ia memperoleh ilmu kalam dan mantik. Berkat ketekunannya dan kerajinannya yang luar biasa dan kecerdasannya yang tinggi, maka dalam waktu yang tidak lama dia menjadi ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'iyah dalam aliran Asy'ariyah. Bahkan Al-Ghazali sempat menampilkan karya perdananya dalam bidang fikih, yaitu Manqul Fi'limi al-Usul. Selain itu, di sekolah ini pula Al-Ghazali pernah belajar teori dan praktek tasawuf kepada Abu Ali Al-Fadl Ibnu Muhammad Ibnu Ali Al-Farmadi pada tahun 477 Hijriah. Dia pelajari ilmu ini dari segi teori dan dia upayakan pula mempraktikkannya. Dengan demikian, selama dia di Naisabur, Al-Ghazali benar-benar menjadi seorang intelektual dengan menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang berkembang kala itu. Ditambah pula dengan kemampuannya dalam mendiskusikan bersama para intelektual lainnya dan menuliskannya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Bahkan karena kecerdasannya, Al-Ghazali digelari gurunya dengan Bahr al-Mughriq atau samudra yang menenggelamkan. Dengan tidak, Imam Al-Haramain mengangkatnya sebagai dosen di berbagai fakultas pada Universitas Nizamiyah. Bahkan dia sering menggantikan gurunya dikala gurunya berhalangan, baik untuk mewakilinya dalam memimpin maupun untuk menggantikannya dalam mengajar. Setelah dia belajar dari Imam Al-Juwaini hingga kematian yang memisahkan keduanya pada tahun 478 Hijriah, Al-Ghazali keluar dari Naisabur menuju ke Mu'askar. Kota ini tidak jauh dari Naisabur. Di tempat inilah dia bertemu dengan Wazir Nizam, wazir dari Sultan Malik Ash-Shahal Seljuki. Al-Ghazali tinggal di kota ini 6 tahun lamanya. Dikatakan bahwa kepindahannya beliau ke sana adalah permintaan Perdana Menteri Nizam al-Mulk yang sangat tertarik kepadanya. Dia diminta untuk memberikan pengajian tetap sekali 2 minggu di hadapan para pembesar dan para pakar. Di samping kedudukannya sebagai penasihat Perdana Menteri, dan di tempat inilah Al-Ghazali mencapai puncak prestasius dalam karir keilmuannya, sehingga kuliahnya dihadiri oleh 300 ulama terkemuka. Di sela-sela kegiatannya juga,
Dalam mengajar, Al-Ghazali juga berkesempatan mempelajari filsafat secara mendalam, sehingga kurang 2 tahun dia sudah menguasai segala aspek falsafah Yunani, terutama telah diolah oleh filosof Islam seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Miskawayh. Keahliannya dalam filsafat terbukti dari sebuah karya tulisnya yang berjudul Maqasid al-Falsifah. Buku kedua tentang falsafah adalah Tahafut al-Falsifah. Reputasinya dalam bidang filsafat ini menambah dia dikenal, karena memang belum ada yang mampu di masanya menyerang pemikiran pada filosof dengan senjata mereka sendiri, yaitu logika. Selain mengajar, Al-Ghazali juga melakukan bantahan-bantahan terhadap berbagai pemikiran batiniah, Islamiyah, filosof, dan lain-lain. Pada masa ini, ia masih merasakan kehampaan dan keresahan dalam dirinya. Akhirnya, setelah merasakan bahwa hanya kehidupan sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan rohaninya, Al-Ghazali memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya. Pada periode ini pula ia menderita krisis rohani sebagai akibat sikap kesangsiannya, yang oleh Barat dikenal dengan skeptisisme, yaitu krisis yang menyaksikan terhadap semua makrifah, baik yang bersifat empiris maupun rasional. Akibat krisis ini, ia menderita sakit selama 6 bulan. Kemudian, ia meninggalkan semua jabatan yang disandangkannya, seperti rektor dan guru besar di Baghdad. Ia mengembara ke Damaskus. Di Majlis Jami Damaskus, ia mengisolasi untuk beribadah, kontemplasi, dan sufistik yang berlangsung selama 2 tahun. Kemudian pada tahun 490 Hijriah atau 1098 Masehi, ia pindah ke Palestina, dan di sini pun ia tetap merenung, membaca, dan menulis dengan mengambil tempat di dalam Masjid Baitul Maqdis. Dia berdoa dalam masjid, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi petunjuk sebagai yang dianugerahkannya kepada Nabi. Dari sini pula ada niatnya untuk berangkat ke Maroko untuk menerima undangan muridnya, Muhammad Tumart. Tetapi kemudian niatnya dibatalkan dengan alasan tidak diketahui. Sesudah itu, tergeraklah hatinya untuk berangkat ke Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Demikian, Al-Ghazali berpetualang memakan waktu kurang lebih 10 tahun setelah dia meninggalkan kota Baghdad. Sejak kepindahannya ke Damsyik, dan dalam masa ini ia menuliskan buku-bukunya yang terkenal, antara lain yaitu Ihya Ulumuddin. Pada tahun 499 Hijriah atau 1105 Masehi, Al-Ghazali pulang kembali ke Naisabur, dan di sini dia ditunjuk oleh Fahru al-Mulk, putra Nizam al-Mulk, untuk mengajar dan memimpin Universitas Nizamiyah. Akan tetapi pekerjaannya ini hanya berlangsung selama 2 tahun, untuk akhirnya kembali ke kota Tus lagi, di mana ia kemudian mendirikan dan mengasuh Khandaqah atau pesantren sufi, tempat dia melatih murid-murid muda mengenai teori dan praktek kehidupan sufi. Dan di kota ini pula Al-Ghazali meninggalkan dunia dalam usia 55 tahun. Pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah atau 19 Desember 1111 Masehi dalam pangkuan saudaranya Ahmad Al-Ghazali. Yang terakhir yaitu karya-karya Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang ahli pikir Islam yang dalam ilmunya dan mempunyai nafas panjang dalam karangan-karangannya. Puluhan buku yang telah ditulisnya yang meliputi berbagai ilmu antara lain teologi Islam, hukum Islam, tasawuf, tafsir, akhlak, dan adab kesopanan. Kemudian autobiografi. Sebagian besar buku-buku tersebut di atas tulis dalam bahasa Arab dan yang 50 lainnya ditulis dalam bahasa Persia. Hasil karya tulis dari buah tangannya tersebut tidak sedikit dialih bahasakan oleh orang ke dalam berbagai bahasa di Eropa. Karena luasnya pengetahuan Al-Ghazali, maka sangat sulit untuk menentukan bidang dan spesialisasi apa yang digelutinya. Hampir semua aspek keagamaan dikajinya. Di perguruan tinggi Nizamiyah, Al-Ghazali banyak sekali mengajarkan tentang ilmu fikih versi Syafi'i, sebab ia pengikut mazhab Asy-Syafi'i dalam bidang fikih. Tetapi Al-Ghazali juga mendalami bidang-bidang lain. Oleh karena itu, menetapkan Al-Ghazali sebagai tokoh dalam satu bidang atau segi tentulah tidak adil,
Sangat tepat sekali bila gelar Hujjatul Islami sandang dengan pertimbangan Al-Ghazali mempunyai keahlian atau kualifikasi dimensional. Kitabnya atau karyanya yang terbesar yaitu Ihya Ulumuddin, yang artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama, dan dikarangnya selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Syam, Yerusalem, Hijaz, Tus, yang berisi paduan dan indah antara fikih, tasawuf, dan filsafat. Bukan saja terkenal di kalangan kaum muslimin, tetapi juga di kalangan dunia barat dan luar Islam. Adapun di antara karya-karya Al-Ghazali yang bisa disebutkan di sini adalah yang pertama itu dalam bidang filsafat, antara lain yaitu pertama Maqasid al-Falasifah, yang kedua itu Tahafut al-Falasifah, yang ketiga Al-Ma'arif al-Aqliyah, dan yang keempat itu Mi'yar al-Ilm. Dan selanjutnya itu dalam bidang ilmu kalam, antara lain yaitu yang pertama Al-Iqtisad fil Al-Itikad, yang kedua yaitu Al-Risalah Al-Qudsiyah, yang ketiga yaitu Qawaid Al-Aqaid, yang keempat yaitu Ijam Al-Awam Al-Ilam Kalam. Selanjutnya itu dalam bidang fikih dan usul fikih, antara lain yaitu yang pertama Al-Waziz, yang kedua yaitu Al-Wasit, yang ketiga Al-Basit, yang keempat Al-Mustasfa. Selanjutnya yaitu dalam bidang tasawuf atau akhlak. Yang pertama itu ada Ihya Ulumuddin, yang kedua yaitu Al-Munghiz min Ad-Halal, yang ketiga yaitu Minhaj Al-Abidin, yang keempat yaitu Mizan Al-Amal, yang kelima yaitu Kimia Asy'adah, yang keenam yaitu Mishkat Al-Anwar. Selanjutnya itu Ar-Risalah Al-Laduniyah, yang ke-8 itu Bidayah Al-Hidayah, yang ke-9 itu Al-Adab fi Ad-Din, yang ke-10 yaitu Al-Arba'in fi Usul Ad-Din. Yang terakhir yaitu dalam bidang-bidang lain, antara lain yaitu Yaqut At-Ta'wil fi Tafsir At-Tanzil, yang kedua yaitu Zahawir Al-Quran, yang ketiga itu Al-Mustahziri, yang keempat yaitu Hujjah Al-Haq, yang kelima itu Mufassal Al-Khilaf, yang keenam yaitu Ad-Dard, yang ketujuh Al-Qisas Al-Mustaqim, yang kedelapan Fatihah Al-Ulum, yang kesembilan At-Tib Al-Masbuk fi Nasiha Al-Muluk, yang terakhir yaitu As-Suluk Al-Sultanah. Itu dia yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.